Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. The Palace Hall of Time, sebuah bangunan pagoda segitiga hitam yang relatif individual, juga terletak di tanah terapung yang sangat besar dari kuil surga Void besar. Ketika Sui Ying mendekati itu, dia bisa merasakan lengkungan ruang waktu yang samar. Sui Ying terbang ke pintu masuk Palace Hall of Time. Di balik pintu masuk aula istana ada hamparan kegelapan yang kosong. Sui Ying dengan hormat berkata, "Senior, aku perlu waktu untuk dipercepat 100 kali." Baiklah. Sebuah suara besar terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan menelan Sui Ying dari dalam pintu istana. Itu menarik Sui Ying. Sui Ying merasakan dunia di depan matanya berubah. Planet-planet, Sui Ying memandangi planet tempat ia tinggal ini. Planet ini ditumbuhi, dan itu sangat dingin. Seluruh planet tampaknya terdiri dari es. Permukaan planet ini juga mengambang dengan butiran salju. Planet yang berdiameter sekitar 4.000 km ini memang terlalu kecil untuk Sui Ying. Planet dengan ukuran yang sama ini ketika ditempatkan di kosmos kampung halamannya, kediaman Raja Dongbo, hanya bisa dianggap sebagai hiasan. Sui Ying melihat ke atas. Dalam kehampaan yang gelap, ada banyak planet lain. Planet-planet ini terus berputar di sepanjang susunan kuno dan misterius, sementara energi tak terlihat sedang dipandu dan bertemu ke setiap planet. Menjadi satu-satunya makhluk hidup di planet tempat dia berada, Sui Ying juga bisa merasakan energi yang tak terlihat menyatu ke arahnya. Ini benar-benar terasa aneh. Sui Ying merasakan tubuhnya santai, sementara jiwanya tampak menjadi jauh lebih kosong. Tidak heran harganya mahal. Berkultivasi di sini beberapa kali lebih efektif daripada melakukannya di murid gua berjubah emas yang tinggal di gua. Sui Ying memuji. The Palace Hall of Time adalah tempat budidaya di kuil Void Surga Agung dengan lingkungan yang dipercepat waktu. Sangat sulit bagi para ahli untuk tetap berada dalam ruang lingkungan yang dipercepat waktu ini tanpa memengaruhi stabilitas undang-undang di sekitarnya dan misteri yang mendalam. Jika Sui Ying melakukannya di kota kelahirannya, percepatan waktu akan memengaruhi hukum dan misteri yang mendalam. Adapun, iblis gunung kosmos, itu mampu menjaga stabilitas hukum. Namun, itu karena itu adalah kosmos besar yang telah disempurnakan dengan harga yang sangat mahal oleh primogenitor. Bahkan Dewa Void akan tetap berada di bagian dalam primogenitor Devil Mountain, karena semakin tinggi tingkat kehidupan, semakin tinggi beban yang akan mereka timbulkan kepada Devil Mountain Kosmos. Palace Hall of Time adalah harta yang disempurnakan oleh nenek moyang Tian Yu. Harga yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya sangat bagus. Karena itu, ia harus membayar harta yang setara untuk menggunakannya untuk kultivasi. Ketika berkultivasi dalam lingkungan yang dipercepat 100 kali, penguasa dewa sejati akan membutuhkan Origin World Rock tunggal setiap 100 juta tahun. Secara alami, 100 juta tahun ini adalah waktu dunia luar. Total 10 miliar tahun akan berlalu saat itu di Palace Hall of Time. Void Gods akan membutuhkan 5 Origin World Rocks untuk lingkungan yang dipercepat 100 kali selama 100 juta tahun. Dunia persatuan harus membayar 25 Origin World Rocks untuk jumlah waktu yang sama. Adapun orang-orang di ranah Primal Chaos, mereka harus membayar 100 Origin World Rocks. Ini hanya untuk lingkungan yang dipercepat 100 kali. Dengan meningkatkan akselerasi waktu menjadi 1000 kali, harganya akan berlipat kali 100 kali lipat. Adapun lingkungan yang dipercepat waktu 10.000 kali, harga yang diperlukan sangat mengerikan. Keberadaan ranah Primal Chaos dilarang menggunakannya pada 10.000 kali, karena beban yang mereka timbulkan di Istana Hall of Time akan terlalu besar. Iblis Gunung Kosmos jauh lebih lemah daripada Aula Istana Waktu. Namun, Void God akan perlu tinggal di dalam gunung iblis primogenitor. Adapun keberadaan alam persatuan, mereka harus tinggal di dalamnya atau meninggalkan kosmos. Keberadaan Primal Chaos tentu saja dituntut untuk meninggalkan kosmos. Tentu saja, dinyatakan 100 juta tahun di sini. Bagi kebanyakan ahli, mereka hanya akan memasuki aula istana waktu pada saat-saat yang lebih kritis untuk periode yang lebih singkat untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Misalnya, hanya berkultivasi di sini selama 1 juta tahun lebih murah. Menjadi murid berjubah emas,
Aku memiliki total 1000 poin kontribusi. Aku bisa berkultivasi di sini selama maksimal 10 juta tahun, pikir Sui Ying. Poin kontribusi. Di dalam kuil surga Void besar, dia dapat menerima misi atau menyumbangkan buku yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di Myriad Elephant Palace Hall. Semua ini akan memberinya penghargaan dengan poin kontribusi. Mereka yang berstatus lebih tinggi seperti murid berjubah emas, tetua aula bagian dalam atau master aula akan dihargai dengan poin kontribusi setiap 1 miliar tahun. 10.000 poin kontribusi setara dengan 1 Origin World Rock. Seseorang dapat membeli banyak bahan di dalam kuil surga Great Void. Namun, ada satu poin. Origin World Rocks dapat digunakan untuk bertukar poin kontribusi di dalam kuil Great Void Heaven, tetapi poin kontribusi tidak dapat ditukar dengan Origin World Rocks. Kuil Great Void Heaven biasanya akan menghargai harta dan poin kontribusi, tetapi tidak akan pernah memberikan Origin World Rocks. Setiap detik dari waktu Sui Ying sangat berharga, karena ia harus membuat Jing Qiu dan Yuer melampaui sebelum zaman kosmos berakhir. Karena itu, ia menghargai setiap momen dari waktunya. Dia pasti akan sering mengunjungi Palace Hall of Time, sehingga mendorongnya untuk mendapatkan lebih banyak harta. Hua gelombang. Sui Ying duduk bersila di atas lapisan es beku. Planet ini sunyi, dengan dia menjadi satu-satunya makhluk hidup di atasnya. Di dalam Myriad Elephant Palace Hall, pengetahuan yang ia peroleh dengan membaca banyak buku mulai melintas di benaknya ketika ia merenungkannya. Dia bahkan akan menvalidasi pemahamannya dari waktu ke waktu. Setelah mendapatkan sejumlah besar informasi setelah membaca selama lebih dari 3 juta tahun, ia melanjutkan untuk mendapatkan dugaan lebih lanjut dan melemparkan dugaan yang tidak relevan dan tidak pantas baginya ke satu sisi. Proses validasi dan derivasi ini jauh lebih lambat daripada memahami dan membaca. Dia menghabiskan total 800.000 tahun sebelum akhirnya mengkonsolidasikan pengetahuannya. Dao. Sui Ying berdiri di planet ini. Dia melihat planet-planet di sekitarnya, dia tidak bisa menahan senyum. Jika aku tidak mengerti, maka aku tidak mengerti. Bahkan jika aku terjebak di sana, aku tidak akan memahaminya bahkan setelah jutaan dan jutaan tahun. Namun, setelah memahaminya, itu akan jauh lebih sederhana dari sekarang. Petik 2. Setelah menjadi penguasa di kota kelahirannya, dia berkultivasi selama 1 miliar tahun lagi. Dia bahkan telah memahami pedang pertama apokaliptik saat dia melayang dalam kehampaan primal setelah meninggalkan kosmos kampung halamannya. Tanpa ada orang yang membimbingnya, dia sudah mencapai sangat murni tergantung pada perluasan pemahaman sepintas. Sekarang, setelah membaca banyak buku dan mengonsolidasikan pengetahuannya, ia tidak lagi merasa bingung untuk mencapai Void God dari Realm Ruler. Penguasa, semua tentang kemurnian. Jantung itu murni, sedangkan Dao murni. Hanya ketika Dao cukup sempurna seseorang dapat mencapai keabadian. Sui Ying bergumam pada dirinya sendiri, adapun Dewa Void, ini semua tentang luas, semua tentang mencakup dan semua tentang keseimbangan. Itu milik sistem hukum. Petik 2. Sebagai contoh, Dao of Mirage hanya Dao tunggal. Baginya untuk mengandalkan Dao Mirage untuk menjadi Dewa Void, ia harus menggunakan Dao Mirage untuk mendapatkan hukum lain dan misteri mendalam sebelum berubah menjadi sistem hukum dengan sendirinya, dengan Dao Mirage di inti. Orang harus tahu bahwa hukum operasi suatu kosmos dimanifestasikan dari banyak hukum yang sempurna yang menyatu menjadi satu kesatuan. Itu bukan hanya Dao tunggal. Dengan demikian, untuk menjadi Dewa Void, ia harus menggunakan Dao Mirage sebagai inti dan sempurna menyatu dalam hukum lain dan misteri mendalam untuk membentuk sistem hukum. Sumpit itu sendiri mudah patah, tetapi seikat sumpit jauh lebih kencang. Saat itu membentuk sistem hukum, domain hukum yang dihasilkannya akan lebih disempurnakan dan lebih kuat. Tidak ada persyaratan tinggi pada undang-undang lain. Misalnya, Dao waktu ruang atau Dao ekstremitas seperti ubin dan batu bata, menyatu ke dalam inti Dao Mirage untuk membentuk sistem hukum yang lengkap. Dari 3 yang dimiliki Dao Sui Ying, Dao of Mirage adalah yang paling luas. Selain pengalaman Sui Ying saat ini, jika ia dengan sungguh-sungguh memahami sepanjang jalan ini, ia yakin bisa menerobos setelah menghabiskan sedikit waktu lagi. Namun, pada saat dia menerobos,
dia akan menjadi Dewa Void dan akan kehilangan kualifikasi menghadiri tantangan murid Dewa Sejati. Dia juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan buah roh tambahan. Peluang yang hilang ini sangat keras karena hanya bisa dicapai oleh mereka yang menjadi murid berjubah emas selama pertandingan peringkat pertama mereka. Aku akan fokus dulu pada kultivasi seni absolutku. Sui Ying tidak terburu-buru untuk menerobos. Menggunakan versi hukum yang lebih lemah dan misteri mendalam di tingkat bawah untuk memahami seni absolut yang lebih kuat adalah semacam emosi baginya terhadap kemampuan pemahamannya. Kemampuan pemahaman seseorang juga akan berubah sesuai dengan perjumpaan dan penyempurnaan seseorang. Sui Ying saat ini berkonsentrasi pada Pertemuan Tanpa Bayangan Surga, 3000 Inkarnasi, Kitab Suci Dewa Cahaya, dan 13 pedang apokaliptik terkuat. Secara alami, dia ingin menyatu dalam misteri mendalam Dao of Ripple dengan pedang pertama apokaliptik untuk menciptakan volume baru untuk Wind Ripple Path. Setelah mendapatkan esensi dari banyak buku, genggamannya terhadap Dao Mirage, Dao of Slugter dan Dao of Ripple menjadi lebih mendalam. Dia bahkan yakin untuk mencapai ranah Dewa Void. Dan sekarang, Sui Ying telah sebagian memahami ideologi dan penggunaan di balik mengapa Forefather Tian Yu menciptakan pedang pertama apokaliptik. Di masa lalu, ia hanya belajar dan menggunakan keterampilan dan seni, dan tidak belajar banyak tentang penciptaan. Sekarang, dengan cakrawala yang diperluas beberapa kali, ia memiliki pemahaman tentang hal itu. Dengan demikian, ia lebih percaya diri tentang memperbaiki sepenuhnya. Waktu berlalu di Aula Istana Waktu, sebelum Sui Ying menghabiskan total 320 juta tahun di planet yang sunyi ini, dengan total sekitar 3 juta tahun berlalu di dunia luar. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sini, ia telah menggunakan total 320 poin kontribusi. Siapa yang mengira bahwa aku telah memahami diagram larik tingkat ke-21 dari Rahasia Tersembunyi Walker, meskipun tidak ingin menjadi Dewa Void? Sui Ying berjubah emas tertawa kecil dengan menggelengkan kepalanya. Beruntung bahwa Rahasia Tersembunyi Walker berbeda dari hukum dan misteri yang mendalam. Setelah memahaminya, dia masih akan mendapatkan energi kekacauan utama yang cukup dan memperbaiki tubuhnya sebelum dia bisa menerobos untuk menjadi Dewa Void. Adapun hukum dan misteri yang mendalam, ia akan menerobos saat ia memahaminya. Karena itu, selama dia tidak mengolahnya untuk sementara waktu, dia akan terus tetap sebagai penguasa. Aku telah memahami volume baru untuk jalur riak angin aku. Namun, aku tidak dapat meningkatkan lebih jauh untuk saat ini. Jika aku mengolah Dao of Mirage, Dao of Slugter atau Dao of Ripple, dan tanpa sengaja menerobos dalam proses, tidak mungkin bagi aku untuk bersembunyi dari roh harta karun Hall Palace of Time ini. Sui Ying menggelengkan kepalanya, waktunya untuk pergi. Aku hanya melihat sebagian kecil buku di Myriad Elephant Palace Hall. Waktunya untuk terus membaca, petik 2. Senior. Sui Ying mengumumkan, aku ingin meninggalkan Palace Hall of Time. Hong gelombang. Energi spasial yang tak terlihat menelan Sui Ying dan memindahkannya keluar. Sui Ying merasakan sekelilingnya berubah sebelum menyadari bahwa dia berada di luar pintu Palace Hall of Time. Menambah waktu dia berada di sini ke kuil surga Void besar, itu hanya sekitar 6 juta tahun atau lebih. Masih ada 2,8 juta tahun sebelum pertempuran murid Dewa Sejati dimulai, dan dia memiliki waktu yang cukup. Karena dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan tempurnya, dan dia juga tidak bisa memahami pedang kedua apokaliptik, Sui Ying memutuskan untuk memasuki Myriad Elephant Palace Hall sekali lagi. Dia akan terus minum sambil membalik-balik buku di pertengkaran. Buku-buku ini adalah kristalisasi kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh generasi ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hidup atau mati. Ketika dia membaca, itu mirip dengan mendengarkan petunjuk dan petunjuk yang diberikan oleh para ahli. Hadiah seperti itu membuat Sui Ying mabuk. Tanah suci, kuil Void besar, hari ini sangat ramai. Tetua aula dalam, yang biasanya jarang terlihat, mereka melakukan misi di luar atau dalam budidaya pintu tertutup, sebenarnya telah muncul hari ini. Bahkan dua penguasa istana tertinggi, nenek moyang Tian Yu, dan Swordmaster telah keluar dari budidaya tertutup. Pertarungan peringkat murid Dewa Sejati adalah pertempuran internal berskala besar di seluruh kuil Great Void Heaven. Itu pada dasarnya adalah pertemuan skala besar. Murid berjubah emas Dongbo Sui Ying,
silakan datang ke Hidden World Field. Perintah komunikasi dikirim. Di dalam Myriad Elephant Palace Hall, Sue Ying sedikit terkejut dengan pengumuman itu. Dia dengan santai meletakkan buku itu di tangannya kembali ke rak buku sambil berpikir, hari ini akhirnya tiba. Semua buku yang lebih penting telah diakses olehnya. Selama periode ini, dia telah membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan sistem lain seperti Hex atau budidaya kuno. Ini memperluas wawasannya, membuatnya lebih siap ketika menghadapi musuh di masa depan. Pedang 13 apokaliptik, benar-benar sulit. Sue Ying bergumam pada dirinya sendiri, aku berasumsi bahwa aku bisa berhasil menumbuhkan pedang kedua di ranah penguasa. Namun, sepertinya aku masih kurang. Petik 2. Selama pertama kali ketika dia mendapatkan pedang 13 apokaliptik, pedang pertama telah menyebabkan perubahan ekspresinya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak harapan di dalam dirinya untuk dapat menumbuhkan pedang kedua di ranah penguasa. Namun, setelah membolak-balik banyak buku, yang telah meningkatkan cakrawala dan fondasinya, pasangan dengan 300 juta tahun yang dihabiskannya di Istana Hall of Time, ia telah berhasil menggabungkan pedang pertama apokaliptik dengan kedalaman misteri dari Dao of Ripple. Selanjutnya, dia mengerti bagaimana pedang pertama apokaliptik dibangun dengan lebih baik juga. Saat kerajaannya semakin dalam, pedang kedua apokaliptik bukan lagi sesuatu yang tidak terjangkau. Menyebabkan harapan dan harapan muncul dalam dirinya. Selama 2,8 juta tahun ini, saat dia melihat-lihat buku-buku di Myriad Elephant Palace Hall, dia selalu merenungkan pedang kedua apokaliptik, dan kadang-kadang akan mengunjungi Palace Hall of Time, untuk meningkatkan pemahamannya. Sampai sekarang, dia hampir tidak memiliki sisa 500 poin kontribusi. Terlebih lagi, sangat disayangkan bahwa dia belum memahami pedang kedua apokaliptik. Sue Ying meninggalkan Myriad Elephant Palace Hall, berubah menjadi aliran cahaya saat ia terbang menuju Hidden World Field. Siu. Di ruang di mana kuil Void Agung berada, ada banyak aliran cahaya melesat di langit. Murid-murid dewa yang benar telah muncul dari mana-mana, semuanya bergegas menuju lapangan dunia tersembunyi. Aku sudah tiba. Sue Ying tampak jauh. Lapangan dunia tersembunyi dibangun demi pertempuran peringkat. Orang bisa melihat lapangan dunia tersembunyi yang luas ditutupi oleh aura pembantaian. The Hidden World Field memiliki lebih dari 1000 pilar batu yang terletak di atas. Mereka diatur dalam barisan, dengan beberapa pilar batu diduduki oleh beberapa murid berjubah emas dan murid berjubah ungu. Sue Ying juga turun pada pilar batu ke-11. Setiap murid diatur ke pilar batu yang sesuai dengan peringkat yang telah mereka capai dalam pertempuran murid dewa sejati sebelumnya. Secara alami, setelah menjadi Dewa Void, peringkat murid di belakang akan meningkat secara bertahap. Namun, karena Sue Ying muncul sebagai murid berjubah emas, ia diberi peringkat ke-11, dengan setiap murid di belakangnya digerakkan kembali oleh posisi. Saat ini, masih ada murid yang datang. 10 pilar batu menjulang hadir di sebelah kiri Sue Ying. Mereka berada di peringkat 10 besar. Saat ini, 6 murid berjubah emas telah tiba. Adapun para murid di sebelah kanannya, mereka secara alami semua adalah murid berjubah ungu. Namun, Sue Ying mengerti juga bahwa beberapa dari mereka yang berada di peringkat 20 besar pernah menjadi murid berjubah emas, indikasi yang jelas dari kekuatan yang mereka miliki. Murid junior Saudara Dongbo Sue Ying? Aku sudah lama mendengar tentang murid junior, Saudara Dongbo Sue Ying, tetapi ini masih pertemuan pertama kami. Beberapa murid berjubah emas mulai berbicara. Mereka biasanya ramah atau bangga ketika mereka duduk bersila di atas pilar batu dengan mata tertutup, tidak peduli dengan orang lain. Sue Ying juga terkekeh ketika dia mengakui kembali, ini adalah pertama kalinya aku datang ke kuil surga Void besar, jadi aku praktis menghabiskan seluruh waktu aku di Myriad Elephant Palace Hall. Salam, saudara murid senior. Petik 2. Dia Dongbo Sue Ying? Dia sebenarnya berperingkat di depanku. Kamu tidak perlu terlalu peduli. Dia telah menjadi murid berjubah emas melalui cobaan di dalam kosmos. Secara alami, ia berada di peringkat ke-11. Namun, dia harusnya jauh lebih lemah daripada murid berjubah emas yang mendapatkan posisi mereka melalui kompetisi internal kuil Void surga besar.
Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa banyak saudara dan saudari murid telah menantangnya sebelumnya, tetapi dia tidak menerima satu pun dari mereka. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia akan menerima mereka selama pertarungan peringkat. Petik 2. Huff. Segera, dia harus mengungkapkan kekuatan tempurnya. Para murid berjubah ungu di samping sedang mengobrol satu sama lain melalui transmisi suara. Meskipun mereka berada di peringkat dekat ke depan, dan beberapa dari mereka bahkan pernah menjadi murid berjubah emas sebelumnya. Karena itu, mereka tidak menempatkan Sui Ying di mata mereka. Meskipun demikian, kata-kata ini hanya diucapkan melalui transmisi suara. Segera, 100 murid teratas semuanya tiba di pilar batu. Adapun murid-murid peringkat jauh di belakang, mereka tidak memenuhi syarat untuk datang langsung ke Hidden World Field. Mereka harus melewati uji coba kualifikasi untuk melakukannya. Ada banyak murid berjubah ungu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri pertempuran murid dewa sejati. Karena mereka tidak memenuhi syarat, tidak perlu bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Dua murid berjubah emas terkuat. Sui Ying melihat ke arah murid berjubah emas pertama dan kedua. Menurut informasi, ada kesenjangan yang sangat jelas antara mereka berdua dan murid berjubah emas yang berada jauh di belakang. Peringkat murid berjubah emas. Pertama, Rain Sword Geas. Kedua, Jarum Iblis Tua. Sebagian besar murid berjubah emas lebih dekat dalam hal tingkat bakat mereka. Namun, dua peringkat di depan memiliki keunggulan absolut ketika menghadapi peringkat di atas ketiga. Jarum Iblis Tua, Sui Ying melirik lelaki tua itu. Lelaki kurus berwajah hijau dan tampak lemah dengan tanduk hitam tunggal. Matanya juga hijau, sementara dia memancarkan aura jahat yang membuat orang lain gelisah. Menurut laporan intelijen, jarum iblis tua ini awalnya menyebut dirinya jarum tua nenek moyang. Namun, setelah memasuki Great Void Heaven Temple, terlepas dari kesombongannya, ia dipaksa untuk mengubah namanya menjadi jarum iblis tua. Nenek moyang. Biasanya, hanya mereka yang berkultivasi kerana tertinggi dalam sistem budidaya apapun yang akan disebut leluhur, yang mengandung rasa hormat dan kekaguman dari primogenitor. Karena itu, di Tanah Suci, mereka yang lemah tidak akan berani menyebut diri mereka leluhur. Iblis leluhur mampu mempertahankan monikernya sendiri terlebih dahulu karena dia sudah berada di puncak ranah persatuan. Selain itu, tidak ada ahli bidang persatuan lainnya di kuil Great Void Heaven yang menjadi lawannya. Sedangkan mereka yang berada di ranah primal chaos tidak akan bertindak. Dengan demikian, ia mampu mempertahankan monikernya. Adapun penguasa dewa sejati kecil, bagaimana ia berani menyebut dirinya leluhur? Para tetua aula luar dan tetua aula dalam akan dengan kejam memberinya pelajaran. Tidak apa-apa disebut nenek moyang di beberapa daerah yang lebih pedesaan, namun, disebut leluhur di Tanah Suci praktis mencari kesulitan untuk mengetuk. Rain Sword Geas. Sui Ying menatap Rain Sword Geas. Rain Sword Geas adalah lelaki jorok yang duduk bersila sambil tersenyum saat dia minum anggur, sambil membawa pedang di belakang punggungnya. Saat Sui Ying mengamati kedua orang ini, murid berjubah emas lainnya dan murid berjubah ungu juga berbalik ke arah mereka berdua. Lagi pula, bisa menampilkan kekuatan tempur yang mengerikan menggunakan hukum dan misteri mendalam di ranah penguasa adalah sesuatu yang semua orang kagumi. Tiba-tiba, sejumlah besar murid Valet berjubah terbang. Mereka keluar. Uji coba kualifikasi telah berakhir. Kali ini, ada total 623 yang melewati persidangan. Dengan 100 dari kita, ada total 723 murid dewa sejati yang berpartisipasi dalam pertempuran. Petik 2. Mereka tidak layak disebut, lawan kita masih peringkat di 20 teratas. Petik 2. Ini sulit dikatakan, dari kumpulan murid dewa sejati, ada beberapa yang baru saja memasuki kuil surga Void besar. Siapa yang tahu jika mungkin ada beberapa pendatang baru yang menghancurkan surga dalam barisan mereka. Petik 2. Tiba-tiba, Sui Ying mendongak setelah dia merasakan sesuatu. Orang bisa melihat sekelompok tokoh terbang di atas, dengan dua di depan. Yang satu pria tua yang bungkuk, sedangkan yang lainnya pria jantan berambut putih. Mereka berdua terbang di garis depan dan santai mengobrol satu sama lain dengan bahagia. Meskipun mereka tidak dengan sengaja melepaskan aura mereka,
Hanya tingkat kekuatan hidup yang mereka miliki menciptakan jurang pemisah yang besar antara mereka dan yang lainnya. Sui Ying bahkan bisa merasakan teror datang dari jiwanya sendiri. Mereka terlalu tinggi di atas, bahkan terbang melalui kekosongan yang semula hampa, atau menghadapi kosmos yang sangat besar tidak akan menghasilkan perasaan penekan yang dapat menyamai lelaki tua bungkuk dan lelaki berambut putih. Betul, dua eksistensi di depan adalah eksistensi yang dapat menghancurkan kosmos dengan membalik tangan mereka. Jika mereka mau, mereka bahkan bisa menggunakan kekuatan menghancurkan dunia suci. Mereka juga satu-satunya dua eksistensi di 5 dunia suci saat ini dan kehancuran semula yang telah mencapai alam final nenek moyang Tian Yu dan Sword Master. Di belakang keduanya, ada banyak keberadaan primal chaos lainnya, total 9. Leluhur iblis tidak tampak cemerlang di antara mereka karena dia, bagaimanapun, berkultivasi untuk periode yang lebih pendek. Pada saat ini, dia berada di tengah-tengah di seberang para penguasa istana Great Void Heaven Temple. Menurut informasi, ada total 12 ahli ranah primal chaos di kuil surga Void besar. Tampaknya mereka bertiga tidak ada di sekitar, pikir Sui Ying. Meskipun pertempuran murid dewa sejati adalah pertemuan yang terhormat, tidak semua ahli primal chaos akan berpartisipasi. Bahkan, Sword Master akan sering berkultivasi tertutup, dan dia mungkin tidak selalu berpartisipasi. Tentu, Sword Master telah datang kali ini. Di belakang mereka adalah tetua aula dalam. Honglong-long gelombang di atas langit, awan berkumpul untuk membentuk banyak singgasana. Nenek moyang Tian Yu dan Sword Master duduk di lokasi tertinggi. 9 ahli primal chaos dan 31 elder aula dalam kemudian duduk, tatapan mereka jatuh di bawah mereka. Sword Master, bocah itu adalah Dong Bo Sui Ying. Leluhur iblis mentransmisikan. Meskipun mereka telah bertarung untuk waktu yang lama di kota asal mereka, dengan dia Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.